Oke, sebelum nanti kita masuk pada closing statement, izin kita beri kesempatan. Izin Ya, Pak MC, kita ya. beri kesempatan kepada floor yang lain. Silakan dari mana Pak dan sebutkan nama dan saya asli Rohil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Jumawan. Saya kebetulan bermitra dari Chevron itu sampai sekarang lebih kurang 13 tahun. Jadi saya sangat terpancing dengan bahasa saudara Bapak Sukamto tadi bahwa perusahaan sudah bekerjasama dengan perusahaan lokal. Artinya perusahaan yang Bapak sampaikan itu sudah bekerjasama dengan perusahaan lokal itu, apakah itu LBD? Kalaulah LBD itu mungkin Bapak kan juga bukan orang yang baru lagi dalam hal masalah Chevron sampai ke PHS sekarang ini. Itu adalah binaan dari PT Chevron Pasifik Indonesia. Nah, progres seperti ini kan seperti kami lah. Tadi nampaknya Bapak kan berdalih bahwa itu seperti progres dari sebuah PHR, pekerjaan PHR. Seperti saya lah, perusahaan saya itu udah 13 tahun. Apakah harus begitu? Berkepanjangan dari regenerasi. Untuk Bapak ketahui juga, Pak Rudi Ilham dan juga Pak Sukamto ya. Itu anak-anak perusahaan PHR itu. Kalau boleh dikatakan sepertinya, mohon izin bahasanya mungkin agak kurang apa. Kalau mereka dikasih hati mau jantung nampaknya nanti Pak. Jadi perusahaan kami ini akhirnya ya disisihkanlah, sama sekali tidak bisa beroperasi. Karena di situ tidak bisa kami bekerja. Bahkan karyawan-karyawan lokal pun tidak dikemukakan mereka. Apalagi perusahaan-perusahaan lokal. Nah ini yang jadi masalah. Baru-baru ini di Rohil Bapak tahu kan, Bapak juga saya pun sudah paham dengan seperti apa kebijakan dari Bapak juga dari orang PHR, baik dari Duri, Pak Rudi Arif juga Pak Sukamto dan juga bahkan dari Bapak Pak Jape juga kan. Itu masalah Tanah Uruk kemarin. Nah, Tanah Uruk kemarin. Itu kan perusahaan-perusahaan yang tidak mengaitkan dengan perusahaan lokal. Bapak paham dengan kondisi itu. Nah, masalah itu tolonglah diimplementasikan. Janganlah berlarut-larut. Bagaimana nasib kami ini? Mungkin mohon maaf, apakah memotong rumput ini selama 13 tahun mungkin sampai habis mungkin apa ini PHR ini kan tidak mungkin, tidak masuk dalam logika. Tolonglah bina perusahaan-perusahaan lokal ini. Tanpa ini apalagi mohon maaf, ini perusahaan-perusahaan negara. Kemarin aja perusahaan asing bisa membina perusahaan-perusahaan lokal, apalagi ini perusahaan-perusahaan milik negara. Nah itulah yang jadi masalah sedikit-sedikit. Tolonglah Bapak, tapi yang telah disampaikan oleh Pak Prof tadi, mohon maaf izin penyakitnya itu Kemen nomor 12 tadi, tahun 2019. Ya kalau itu harus divisi, marilah sama-sama. Dan tolonglah digarisbawahi bahwa Bapak yang di Jakarta juga, bahwa yang di Rumbai, tolong perhatikan ini mengenai masalah yang disampaikan oleh adinda kita tadi, si Audi. Tolong diterapkan. Dari dulu pelelangan umum itu di Rumbai. Ya, tolong dikondisikan lagi, ya dibalikkanlah kembali di Rumbai. Jadi itulah masalah sedikit yang kalau diceritakan Pak Sukamto panjang lebar enggak sholat zuhur kita ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kamso, mohon dikomentari silakan Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi ya bagian masukan tadi ya kita tanggapi juga ya Pak ya. Jadi ini juga bagian ya ini memang PR juga buat kami. Kayak misalnya LBD ini mau seperti apa? Dulu kita sudah bicara juga kan LBD itu memang harusnya meningkat lah ya. Jangan hari ini LBD 10 tahun lagi LBD gitu kan. Nah harapannya memang LBD dibina kemudian dia ada tamat lulusan nah kemudian dia bekerja. Nah ini memang perlu kerjasama kita semua. Karena tugas ini tentunya bukan tugas hanya PHR saja Pak, jadi tugas kita bersama lah. Ya, jadi masukannya terima kasih Pak, kita kita terima. Baik Pak Kamso. Terus yang kedua. Siap, bentar. Jadi Pak Kamso artinya sebelum ke yang kedua, artinya setelah acara bisnis talk ini kita minta intent lah Pak dengan teman-teman APJPMI, mungkin dengan teman-teman HIPMI bagaimana ke depan. Jadi sehingga setiap pertemuan yang kita lakukan tidak hanya sekedar retorika gitu loh Pak Sukamto. Iya tanpa aksi. Memang kita butuh keseriusan dan semangat.
mumpung dikawal oleh Pak Rektor nih Pak sebagai akademisi gitu loh. Artinya kampus melihat bahwa punya keinginan yang sama. Karena kan kampus setiap tahun melahirkan sarjana baru. Tentu perlu kesempatan dan peluang pekerjaan. Baik, kita kembalikan kepada floor. Pertanyaan satu lagi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati Pak Prof, yang juga saya hormati Pak Sukamto Tamrin, juga Pak Rudi Imron, sekaligus Ketua APJPM, beserta moderator, juga yang saya cintai seluruh para hadirin. Memang kalau kita sikapi APJMI berada di Riau, misi dan visinya seperti apa, maka sehingga diselenggarakanlah APJBM Business Talk dengan pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ketua Umum tadi. Sudah 3 kali melakukan mediasi, namun tidak pernah terwujud. Ya, ini kita garis bawahi, kita inti-intinya saja. Saya sangat setuju dengan apa pendapat Prof tadi, simple, tepat, sederhana. Buat apa kita berbicara panjang-panjang, tidak ada realita. Kita bekerja, Jokowi bekerja. Ya, kita tidak mau banyak berbicara di dalam rapat yang penuh dengan AC, tapi tidak terbukti di dalam lapangan. Ini yang sering kekecewaan yang dihadapi oleh para kontraktor di negeri NKRI, secara khusus di Bumi Lancang Kuning. Ya, oleh karena itu, ya saya tadi sangat sependapat dengan apa yang kata Bapak Prof. Sekarang APJPM ini apakah bisa dilibatkan di dalam pembuatan undang-undang yang sesuai dengan Permen nomor 12 tadi, sehingga ada terjadinya pemerataan di dalam pembuatan undang-undang. Apakah bagaimana ketahuannya kita nanti sehingga bisa nanti di dalam Permen nomor 12 tahun 2019 itu bisa menjadi membuat sebuah untuk kesejahteraan daripada pengusaha lokal. Nah, itu yang perlu dituangkan. Apapun yang kita bicarakan nanti, ibarat kata pepatah, apapun makannya, teh sosro minumnya. Apapun kita bicarakan dalam hal ini, tetap kita mengacu kepada undang-undang. Nah, di dalam nomor 007 tadi ini masih revisi ke 0. Berarti masih bisa kita tuangkan itu. Apa yang menjadi patokan, dan ini kami harapkan kepada pemerintah harus dengan secara yang dikatakan ajasnya itu adalah accountable, efektif dan transparan. Undang-undangnya ini pun transparan. Selama ini pernah saya alami sendiri di Dumai Pak, bahwa yang permen ini ada sebuah keganjaran dalam hati kontraktor. Apa sih yang menjadi legalitasnya ini, yang menjadi acuan sehingga tidak ada dari dusta di antara kita. Karena di sini diharapkan dari ajasnya transparan. Coba transparan dulu ini, undang-undang itu transparan sehingga kita mengerti. Nah, seperti PTK 007 langsung dia transparan. Hal berpermen pun kami harapkan sebagai kontraktor lokal, tolong yang sebagai yang kami hormati tadi Pak Suwanto sebagai Presiden Pas Presiden, tolong dalam sebuah rapat kita ini adalah wujud realita, daripada nanti bolak-balik kita seperti ini tidak ada wujudnya, buat apa, sia-sia. Terima kasih. Baik, cukup luar biasa. Jadi artinya ada 2 poin yang kita tangkap Pak Sukamto dan Pak Rudi. Pertama adalah untuk pedoman itu dalam revisi berikutnya melibatkan asosiasi Pak. Itu akan lebih baik agar keseimbangan, agar keberpihakan itu sama-sama dapat diwujudkan secara profesional.